Nah sekarang coba sebelum kita mulai ini coba kita nyanyi dulu satu lagu nasionalnya ya. Diikuti ya. Keluarkan aja. Nah, sudah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, coba perhatikan ke sini semua. Perhatikan semua ke sini. Halo sayang. Halo sayang. Perhatikan ke sini semua. Perhatikan pentingnya. Nah, ini ada gambar paru-paru. Apa? Paru-paru ya. Nah, inilah materi kita hari ini, yaitu kita belajar atau kita pelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelumnya kita lihat di sini dulu. Ini Ibu akan menampilkan videonya nanti. Ya, setelah nanti Ibu tampilkan videonya, nanti kalian harus mengerjakan LKPD-nya. Jadi yang ingin Ibu bawakan di sini, silakan anak Ibu. Halo sayang, jangan sibuk dengan itu. Lihat dulu kemana Ibu bilang arahan Ibu. Nanti kalian nggak bisa jawab soal. Ya, nah, jadi Ibu ingatkan kembali. Nanti Ibu putarkan video ini, nanti ada soal LKPD-nya. Supaya LKPD-nya ini bisa berjalan dengan lancar, kalian bisa jawab dengan baik, maka perhatikan video yang Ibu putarkan ini. Ya, disimak, diperhatikan, kemudian dikaji. Oh, ini gambarnya, ini menceritakan tentang ini. Jadi, nah ya, tidak fokus nanti. Ya, lihat. Sekarang Ibu putarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Berbagi. Hari ini Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi organ peredaran darah manusia pada mata pelajaran kita kelas 5 tema 4. Organ tubuh darah yang sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki sistem peredaran darah, yaitu sistem yang bertanggung jawab terhadap mengalirnya darah di dalam tubuh. Ada dua sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia, yaitu sistem peredaran darah kecil dan
melalui pembuluh vena. Kalian dapat melihat pada gambar. Sistem peredaran darah besar ini yang lebih besar seperti namanya, dia mengunjungi berbagai organ di dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dalam peredaran darah ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Pertama, kita akan belajar tentang jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Cara kerjanya, jantung mengembang atau berelaksasi dan menguncup atau berkontraksi secara bergantian. Gerakan mengembang dan menguncup jantung akan menyebabkan bunyi yang disebut dengan denyut atau detak jantung. Letak jantung berada dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang tebal dan kuat yang disebut dengan miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi atau atrium kanan, serambi atau atrium kiri, bilik atau ventrikel kanan, dan bilik atau ventrikel kiri. Bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat yang disebut oleh katup jantung, yang berfungsi untuk menjaga bercampurnya darah kaya oksigen dan darah kaya karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot serambi jantung, karena tugas bilik jantung lebih berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah yaitu saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah bersih atau kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi terbesar disebut dengan aorta. Sedangkan pembuluh balik vena yaitu pembuluh yang membawa darah kotor, yaitu kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Selain kedua pembuluh tadi, ada juga yang namanya pembuluh kapiler, yaitu pembuluh darah yang sangat kecil dan halus sebagai cabang dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh ini menghubungkan arteri terkecil dan vena terkecil. Di sini tidak terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga adalah darah. Komponen darah manusia terdiri dari 4, yaitu 1. Sel darah merah atau eritrosit yang berperan sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit, berperan untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah keping darah atau trombosit, berperan dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Dan yang keempat yaitu plasma darah, yang merupakan bagian cair darah karena 90% terdiri atas air. Plasma darah berperan untuk mengangkut zat-zat makanan dan hormon dalam tubuh. Kalian dapat melihat bentuk dari komponen darah manusia pada gambar sebelah atas. Sel darah merah berbentuk seperti keping-keping darah. Kemudian sel darah putih lebih cair dan trombosit adalah darah putih dan keping darah atau platelet itu 5%. Kemudian plasma darah itu sebanyak 55%. Setelah mengetahui komponen darah manusia, kita akan belajar lebih lengkap tentang fungsi darah. Yang pertama yaitu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh.
Selain itu juga mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru dan jantung. Kemudian mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Mengedarkan air untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Mengedarkan getah bening. Menghindarkan tubuh dari infeksi dengan membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembentuk. Kemudian mengatur keseimbangan asam basa dan menjaga kestabilan suhu tubuh. Meskipun paru-paru sebagai organ pernapasan pada manusia, tetapi paru-paru juga berperan dalam sistem peredaran darah. Fungsinya yaitu sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Cara kerjanya, darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh itu tidak lagi mengandung oksigen, melainkan mengandung karbon dioksida, sehingga darah tersebut bersifat darah kotor. Oleh karena itu, darah akan dibawa ke paru-paru untuk diganti dengan oksigen supaya membawa darah bersih. Sekian penjelasan dari guru BPD. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif. Peredaran darah dan fungsinya. Yang pertama, yang kedua yaitu siswa dapat menggambarkan cara kerja organ. Nah, di sini ibu akan membagikan kelompok dan kelompoknya sudah terbentuk begini aja ya. Kita nggak usah ubah lagi kelompoknya. Kemudian ibu akan membagikan LKPD-nya. Nanti ya. Oke. Datang di channel Guru Berbagi. Hari ini guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi organ peredaran darah manusia pada mata pelajaran IPA kelas 5 tema 4. Organ tubuh berperan darah yang sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki sistem peredaran darah, yaitu sistem yang bertanggung jawab terhadap mengalirnya darah di dalam tubuh. Ada dua sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Yang pertama adalah sistem peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah yang mengandung karbon dioksida mengalir dari bibir kanan jantung menuju paru-paru melalui arteri pulmonaris. Kemudian dalam paru-paru akan bercampur dengan darah yang kaya oksigen dan kembali ke jantung, yaitu selang kiri jantung melalui kanal pulmonaris. Kalian bisa melihat pada gambar. Jadi sistem peredaran darah kecil pada dua organ saja, yaitu jantung dan paru-paru. Yang kedua adalah sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang kaya oksigen mengalir dari bibir kiri jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri besar atau aorta. Kemudian darah yang mengandung karbon dioksida akan kembali ke selang kanan jantung melalui pembuluh vena. Kalian dapat melihat pada gambar, yaitu sistem peredaran darah besar ini yang lebih besar seperti namanya, dia mengunjungi berbagai organ di dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dalam peredaran darah ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Pertama, kita akan belajar tentang jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Cara kerjanya, jantung mengembang atau berelaksasi dan menguncup atau berkontraksi secara bergantian. Gerakan mengembang dan menguncup jantung akan menyebabkan bunyi yang disebut dengan denyut atau detak jantung. Letak jantung berada dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung sebesar kepala tangan pemilik. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang tebal dan kuat yang disebut dengan miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi atau atrium kanan, serambi atau atrium kiri, bilik atau ventrikel kanan, dan bilik atau ventrikel kiri.
Bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat yang disebut oleh katup jantung, yang berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah kaya oksigen dan darah kaya karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot serambi jantung, karena tugas bilik jantung lebih berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah mengalir darah. Untuk darah yaitu saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah bersih atau kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi terbesar disebut dengan aorta. Sedangkan pembuluh balik vena yaitu pembuluh yang membawa darah kotor, yaitu kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Selain kedua pembuluh tadi, ada juga yang namanya pembuluh kapiler, yaitu pembuluh darah yang sangat kecil dan halus sebagai cabang dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh ini menghubungkan arteri terkecil dan vena terkecil. Di sini tidak terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga adalah darah. Komponen darah manusia terdiri dari 4, yaitu 1. Sel darah merah atau eritrosit yang berperan sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit, berperan untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah keping darah atau trombosit, berperan dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Dan yang keempat yaitu plasma darah, yang merupakan bagian cair darah karena 90% terdiri atas air. Plasma darah berperan untuk mengangkut zat-zat makanan dan hormon dalam tubuh. Kalian dapat melihat bentuk dari komponen darah manusia pada gambar sebelah atas. Sel darah merah berbentuk seperti keping-keping darah. Kemudian sel darah putih lebih cair dan trombosit adalah darah putih dan keping darah atau platelet itu 5%. Kemudian plasma darah itu sebanyak 55%. Setelah mengetahui komponen darah manusia, kita akan belajar lebih lengkap tentang fungsi darah. Yang pertama yaitu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu juga mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru dan jantung. Kemudian mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Mengedarkan air untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi.
Can you feel me now? Everywhere I go, everything is good. Everybody know I got the Midas touch. Everywhere I go, everything is good. Everybody know I got the Midas touch. Everywhere I go, everything is good. Everybody know I got the Midas touch. Everywhere I go, everything is good. Everybody know I got the Midas touch. Gak boleh lihat kiri kanan ya, jangan bersuara. Gak boleh ribut. Udah, isi terus, jangan bersuara, dan isi terus. Ya. Tanggal berapa hari ini? 5. Hah? Tanggal berapa hari ini? Hah? Nggak usah. Kalian di atas aja, yang kalian ketahui aja. Oke. Iya, betul. Datang, ibu periksa dulu minggu akan datang, ibu kasih tahu mana yang harus mengeluarkan media dan yang mana yang sedang mencapai KKM-nya. Jadi ini untuk minggu pertemuan berikutnya itu akan kasih tahu lagi. Oke, sekarang ibu ingatkan kembali materi kita hari ini apa? Sistem iya, peredaran darah ya, jadi diingat kembali. Nanti walaupun di sini ibu jelaskan, di rumah jangan lupa dibuka bukunya kembali, dibaca ulang supaya lebih melekat di dalam kepala. Oke, sekarang sebelum ibu menutup perjumpaan kita, siapa yang mewakili salawat dulu satu? Tangan bagus, sebelah kanan kiri ya. Coba Nafis, kita akhiri dengan salawat. Salah. Oke, semua dibantu ya, ada.